Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 teori graf akan menjelaskan materi mengenai graf planar. Kelompok kami terdiri atas Seli Sindiani, Adinda Dewi Anggraini, Revina Pratiwi, Ovan Muhammad Firdaus, dan Anissa Saruna. Nah, untuk yang definisi dari graf planar akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi graf planar. Nah, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tak saling memotong atau bersilang. Sedangkan suatu graf yang tidak dapat digambarkan pada suatu bidang datar tanpa berpotongan antara sisi-sisinya disebut graf tak planar. Nah, di sini kita ada gambar contoh graf planar yaitu graf K4 dan graf tak planar yaitu graf K5. Mengapa dia disebut graf K4? Karena mempunyai titik simpul atau titik sebanyak 4. Begitu juga dengan graf K5 mempunyai titik simpul sebanyak 5. Nah, perlu teman-teman ingat di sini bahwa ketika suatu graf itu digambarkan seperti graf K4 ini, titiknya itu menyilang, bukan berarti graf K4 ini merupakan graf tak planar. Seperti ini bahwa dapat diubah menjadi graf planar. Perhatikan gambar graf K4 ini ketika dia diubah seperti setelah tanda panah ini, maka grafnya itu sebenarnya adalah graf planar. Nah, berbeda dengan graf K5 ini, ketika bentuknya itu diubah atau bagaimanapun diubah, dia akan tetap berpotongan seperti yang di lingkaran merah ini. Next. Nah, mari kita ingat konsep ini. Graf K4 adalah graf sebidang. Graf K4 mempunyai N atau jumlah simpul, E atau jumlah sisi, dan F atau jumlah wilayah. Graf K4 mempunyai N sebanyak 4, E sebanyak 6, dan F itu sebanyak 4. Maka dalam suatu graf planar berlaku rumus N min E plus F sama dengan 2. Nah, ini adalah contoh-contoh graf yang termasuk graf planar. Dan ini adalah contoh graf K4 yang saya jelaskan barusan. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari graf planar. Nah, di sini ada beberapa contoh graf, yaitu graf K1, K2, K3, dan K4 yang merupakan graf planar. Nah, di sini kita melihat bahwa K4 ini berpotongan ya grafnya. Nah, ternyata K4 ini juga merupakan graf planar karena graf K4 ini kita ubah bentuknya sedemikian sehingga bentuknya seperti graf yang sebelah kanan atau yang ditanda panahin itu. Jadi, K4 ini merupakan graf planar karena sisinya tidak saling berpotongan setelah diubah. Nah, lalu yang selanjutnya, contoh soal utilitas. Terdapat 3 buah rumah, yaitu H1, H2, H3, dan utilitas air atau W, gas atau G, dan listrik atau E, yang dihubungkan dengan pipa dan kabel seperti pada gambar graf berikut. Apakah memungkinkan membangun jaringan utilitas sehingga tidak ada pipa dan kabel yang berpotongan agar tidak timbul masalah? Nah, di sini kita harus membuktikan bahwa graf tersebut itu merupakan graf planar atau tidak. Ternyata setelah digambar ulang, tidak mungkin menggambar sisi yang tidak saling berpotongan, sehingga graf persoalan utilitas tidak planar, atau tidak memungkinkan untuk membangun jaringan utilitas sehingga tidak ada pipa kabel yang berpotongan agar tidak timbul masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan graf bidang.
Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Seperti gambar yang telah kita contoh, seperti gambar A, B, C. 3 buah graf planar, graf B dan graf C adalah graf bidang. Next. Graf bidang pada gambar terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah luar seperti R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah, yaitu region atau muka. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Ingat ya, graf bidang sudah pasti graf planar, namun graf planar belum tentu graf bidang. Gambar di samping merupakan gambar graf planar tetapi bukan merupakan graf bidang. Seperti G1, G2, G3, G4, G5 adalah graf planar. G1 dan G4 bukan graf bidang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rumus Euler. Jumlah wilayah kita singkat F pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan menggunakan rumus Euler sebagai berikut, di mana rumusnya N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Nah, di sini ada penjelasannya di mana F itu sama dengan jumlah wilayah dan E jumlah sisi dan N sama dengan jumlah simpul. Nah, di sini kita ada contoh. Nah, tentukan jumlah wilayah pada graf planar di samping. Nah, bisa kita lihat ada R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Nah, F sama dengan E dikurang N ditambah 2 sama dengan 11, dikurang 7 ditambah 2 sama dengan 6. Next. Nah, kita misalkan graf planar memiliki 24 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 4, representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi jumlah daerah. Berapa banyak daerah atau wilayah yang terbentuk? Nah, kita jawab diketahui N sama dengan jumlah simpul, maka jumlah derajat seluruh simpul adalah 24 dikali 4 sama dengan 96. Nah, menurut lembah jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi sama dengan 26 dibagi 2 sama dengan 48. Nah, dari rumus Euler diperoleh N dikurang E ditambah F sama dengan 2, F sama dengan 2, N dikurang N ditambah E sama dengan 26 buah. Maka banyaklah daerah atau wilayahnya adalah 24 buah. Baiklah, selanjutnya ada pengaplikasian graf planar. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar itu, ternyata dalam pengaplikasian graf planar ini bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dengan contoh dalam pembuatan jalan. Seperti kita lihat itu seperti ada jalan tol. Nah, yang kedua, perancangan IC. Seperti kita lihat pada gambar itu ada model PDC dengan IC. Selanjutnya ada model graf 1 seperti pada gambar. Selanjutnya itu ada model graf 2. Ada sedikit perbedaan seperti ada warna merah itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada model graf 3. Seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketiga ada arus listrik. Seperti yang kita lihat itu ada rangkaian planar. Ada I1, I2, ada P1 dan P2. Dan selanjutnya itu ada graf planar berarah rangkaian elektrolit. Seperti yang kita lihat, seperti ada gambar segitiga terbalik ya. Itu ada titik A, titik B, C, dan titik E.
Nah, yang terakhir itu ada rangkaian non-planar, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kami. Semoga dengan presentasi ini bisa mempermudahkan kita dalam pembelajaran teori graf, terutama pada materi graf planar. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.